tahajud itu sendiri merupakan sifat dari sholat. Jadi orang yang beribadah sholat itu harus dalam keadaan tahajud. Maksudnya dengan sholat itu orang tersebut betul-betul menemukan kesadaran diri tentang Allah. Jadi tahajud itu sebetulnya sifat dari sholat, sama dengan tarawih, sama dengan witir, sama dengan hajat, sholat hajat. Jadi itu semua adalah sifat sholat. Setiap orang sholat, melaksanakan ibadah sholat, mestinya harus tahajud, mestinya harus tarawih, mestinya harus witir. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasyakur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan ini Majelis Syakuran Darul Muttaqin akan membahas persoalan suatu ibadah sholat sunnah yang lazim disebut sholat sunnah tahajud. Jadi kesempatan ini Majelis Syakuran Darul Muttaqin akan membahas satu topik, yaitu sholat tahajud atau sholat sunnah tahajud. Apa sebetulnya istilah tahajud itu? Ini akan kita mencoba untuk menjelaskan dalam sisi bahasa dan juga istilah. Pengertian tahajud dari sisi bahasa punya arti bangun dari tidur. Tidur di sini punya arti malam. Jadi arti tahajud itu adalah bangun di waktu malam. Itu dalam sisi bahasa. Bangun di waktu malam itu menurut orang-orang hakikat. Tapi mungkin lain dalam pengertian di orang-orang alim. Maksudnya tahajud itu bangun di malam hari. Orang-orang hakikat tidak menyebut malam itu adalah malam hari, tapi malam itu adalah waktu malam. Malam hari itu menurut logika hakikat itu malam mutasyabbihat, malam yang tidak sesungguhnya, diserupakan saja. Hakikat dari malam itu adalah waktu malam. Jadi bukan malam hari, bukan karena tidak adanya matahari, tapi yang dimaksud orang hakikat malam itu adalah alam rohani, alam hati, alam jiwa dan ruh. Jadi bersifat rohani. Itulah malam menurut
orang-orang hakikat. Kalau orang syariat, malam itu adalah malam hari. Inilah mungkin sekilas perbedaan. Selanjutnya, tahajud dalam arti istilah yaitu suatu ibadah sholat sunat yang dikerjakan di malam hari setelah bangun tidur. Jadi kalau bangun tidur siang hari itu tidak disebut sholat tahajud. Siang hari tidur mulai jam 10 sampai jam 2 terus bangun. Akhirnya sholat sunat itu tidak disebut sholat sunat tahajud. Itu pengertian fikih seperti itu. Jadi yang disebut dengan tahajud itu dikaitkan dengan suatu sholat sunnah di malam hari setelah bangun tidur. Kalau belum tidur lalu sholat sunnah itu belum disebut sholat sunnah tahajud. Ini pengertian dalam istilah bagi orang-orang alim. Tapi bagi orang hakikat seperti apa yang saya sebutkan tadi itu, malam yang dimaksud bukan malam hari. Tapi malam ini adalah alam rohani, alam hati, alam jiwa, alam ruh. Jadi hati itu bukan fisik, bukan materi. Hati itu adalah alam gaib. Jiwa itu adalah alam gaib, bukan fisik. Maka dari itu pengertian dari orang-orang hakikat tentang malam dan tahajud itu berbeda dengan para alim, para ulama. Karena Darul Muttaqin mengambil segmen arif, bukan alim. Jadi orang alim mengatakan sholat sunnah tahajud itu adalah di malam hari, bangun tidur dari malam hari. Logika hakikat orang arif mengatakan bahwa malam itu adalah alam rohani, bersifat rohaniah. Yang dimaksud dengan bangun adalah sadar. Yang dimaksud dengan bangun adalah menemukan kesadaran. Bukan bangun di malam hari terus ke kamar mandi, disebut itu sudah bangun dari tidurnya. Itu sudah bangun menurut orang alim. Tapi kalau menurut orang arif, belum tentu orang yang bangun dari tidurnya itu setelah itu pergi ke kamar mandi bisa disebut bangun malam. Belum tentu. Yang dimaksud bangun di waktu malam itu adalah menemukan kesadaran diri tentang Allah. Itulah yang disebut bangun di waktu malam. Jadi orang yang melaksanakan ibadah sholat sunnah tahajud itu adalah orang yang menemukan
kesadaran diri tentang Allah itu di alam hati, alam jiwa, alam ruh. Maksudnya adalah alam rohani. Itulah yang sesungguhnya disebut bangun malam, disebut tahajud. Lah, selanjutnya pengertian tahajud ini kita kaitkan dengan suatu ibadah yang disebut ibadah haji. Jadi pengertian bangun malam ini kita kaitkan dengan suatu ibadah yang diistilahkan dengan ibadah haji. Dalam ibadah haji itu ada suatu amalan, yaitu mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah itu di malam hari memang. Jadi yang disebut dengan mabit di Musdalifah dalam ibadah haji itu memang di malam hari. Yang dimaksud itu adalah begitu manusia itu mampu wukuf di Arafah. Maksudnya adalah manusia ini sudah betul-betul ma'rifah, paham betul tentang Allah, paham betul tentang sifat Allah, paham betul tentang af'alullah. Ini yang disebut dengan ma'rifat. Jadi wukuf itu di Arafah. Maksudnya Arafah ini adalah betul-betul paham siapa Allah itu, baik zatnya, sifatnya, asma'nya maupun af'alnya. Jadi semuanya sudah paham betul tentang sunnatullah, hukum-hukum Allah. Itulah yang disebut dengan ma'rifat. Jadi ma'rifat itu punya makna Arafah, atau dibalik Arafah itu punya makna ma'rifah. Yang kedua adalah ta'aruf. Arafah itu punya makna ta'aruf. Jadi punya dua makna, yaitu ma'rifah dan ta'aruf. Jadi ta'aruf ini manusia sudah betul-betul harmoni dalam dirinya, dalam kehidupannya, karena orang tersebut sudah betul-betul sepaham dengan Allah dan intim dengan Allah. Itulah orang yang mampu wukuf. Ujung-ujungnya di Arafah itu ada Jabal Rahmah. Lah, Jabal Rahmah itu yang dimaksud adalah manusia kalau sudah mampu berwukuf itu, maka orang tersebut sudah betul-betul berada dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah. Itulah berhasil manusia ini, disebut manusia sukses kalau mampu berwukuf. Maka setelah wukuf, dituntut selanjutnya dalam ibadah haji itu adalah mabit di Musdalifah. Bermalam yang dimaksud dengan mabit. Ini di dalam Al-Quran disebutkan di surat, yaitu di surat Al-Furqan ayat 64. Wallazina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Jadi mereka-mereka itu yabituna. Yabituna itu mabit, bermalam. Lirabbihim, bagi Tuhan mereka. Maksudnya itu ma'rifatnya, wukufnya, Rahman Rahim Allah, kasih sayang Allah, ini betul-betul yabituna, bermalam. Maksudnya langgeng,
tidak hanya sekilas, tapi betul-betul bermalam. Yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Ketaatan, kepatuhan terhadap Allah dan Rasul-Nya, hukum Allah, sunnatullah dan sunnatur Rasul, itu betul-betul yabituna li rabbihim, betul-betul bermalam. Tidak sekilas. Maksudnya kesadaran diri tentang Allah itu dituntut yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Betul-betul mampu menegakkan sunnatullah dan sunnatur Rasul dalam hidup dan kehidupannya. Itulah yang disebut dengan mabit di Musdalifah. Itu lambang dari bagaimana manusia menemukan Allah. Wukuf, makrifat, yaitu berada dalam kasih sayang Allah, itu harus betul-betul bermalam. Mabit, yaitu punya makna daimun, qaimun, dan hafidun. Ini tentang persoalan bermalam, mabit. Selanjutnya, malam itu di dalam Al-Quran cukup banyak. Di antaranya di ayat yang berbunyi wa huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Jadi yang dimaksud dengan malam itu, Allah menjadikan malam bagi kamu litaskunu fihi, supaya terentam, tenang, ayem di waktu malam itu. Dimaksudnya adalah hati seseorang itu, jiwa seseorang itu, di alamnya itu, supaya litaskunu fihi. Itu pengertian malam. Wan nahara mubsira, siang hari itu, waktu siang itu mubsira, ribut. Mubsira itu punya makna banyak sekali. Kalau takwil mengatakan mubsira itu adalah penuh persoalan, penuh masalah, penuh peristiwa. Kalau diartikan biasa, mubsira itu terang benderang. Di mubsira itu sebetulnya kasat mata bersifat materi. Itu kalau ditakwil. Lailun itu, laila itu adalah tidak bersifat materi, tapi bersifat rohani. Itu yang dimaksud malam. Di ayat yang lain juga disebutkan Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Sama. Jadi malam hari itu adalah supaya kamu sekalian itu litaskunu fihi. Tapi kalau tafsir biasa, litaskunu fihi itu istirahat. Jadi di malam hari itu supaya istirahat, karena siang harinya itu sibuk. Jadi kalau tafsir biasa seperti itu. Di malam hari kamu itu
banyak pekerjaan, banyak urusan. Di malam hari itu kamu istirahat, maksudnya tidur. Lah ini kalau tafsir biasa. Nah, kalau takwil berbeda. Litaskunu fihi, alam rohani itu luas, bebas. Jadi kalau orang memasukin alam rohani itu akan menjadi litaskunu, ayem, terentem, anteng. Ini menurut takwil seperti itu. Karena apa? Sudah berada dalam alam rohani. Tapi kalau berada di alam siang, maksudnya berada di alam pikiran, di alam logika, logika ini akan ribut. Itu siang namanya. Itu yang dimaksud adalah malam. Selanjutnya di surat Al-Muzammil, ayat Al-Muzammil, surat Al-Muzammil itu adalah menunjukkan bahwa jiwa manusia itu dalam keadaan tidur. Maksudnya itu hampir keseluruhan manusia itu dalam hidup dan kehidupannya itu dalam keadaan tidur. Maka bangunlah, qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu di malam hari sekalipun sedikit. Ini kalau menurut logika hakikat, orang-orang hakikat, qumil laila illa qalila itu sadarlah, walaupun kesadarannya itu minimal, minim sekali. Kalau bisa setengah atau lebih dari setengah. Apakah kurang dari setengah malam atau lebih dari setengah malam? Jadi yang dimaksud malam itu adalah alam rohani. Ini tujuan daripada ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila itu kepada jiwa manusia. Hei jiwa manusia yang tidak sadar, sadarlah, walaupun kesadaran itu kamu sedikit atau kurang dari separuh atau lebih dari separuh. Itu langsung perintah Allah. Yang dimaksud sadar di sini adalah menemukan kesadaran diri tentang Allah, yaitu makrifat. Hei jiwa manusia, makrifatlah kamu walaupun sedikit. Kalau bisa separuh, kurang atau lebih dari separuh. Begitu juga di surat Al-Muddassir, ya ayyuhal muddassir kum fa'andir, bangunlah kamu dari ketidaksadaranmu. Maksudnya sadarlah jiwa manusia, dengan kesadaranmu itu maka engkau betul-betul dekat dengan Allah. Tanpa makrifat maka kamu tidak akan dekat dengan Allah. Maka ayat dan surat Al-Muzammil dan Al-Muddassir itu merupakan sindiran terhadap jiwa manusia yang selalu kurang sadar diri. Dan sekaligus Allah memerintahkan supaya kamu sadar, makrifatlah kamu. Jadi cerita tentang persoalan malam ini juga di surat Al-Muzammil itu ada ayat yang bunyinya
Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Maksudnya, sesungguhnya orang yang bangun malam, orang yang menemukan kesadaran dirinya, bukan bangun di malam hari, menemukan kesadaran dirinya tentang Allah, orang yang makrifat terhadap Allah, hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Orang yang betul-betul sudah punya ilmu hakikat, maka orang tersebut setiap amal perbuatannya, setiap ibadahnya itu asyaddu wat'aw, betul-betul menyentuh terhadap jiwa itu. Setiap dia beribadah, maka tersentuhlah jiwanya itu akan makin sempurna. Maksudnya keimanan dan ketakwaannya makin meningkat. Wa aqwamu qila, betul-betul berkesan. Selanjutnya di ayat yang lain, innalaka finnahari sabahan tawila. Ini kebalikannya. Sesungguhnya bagi kamu finnahari, di siang, di waktu siang, di dalam keadaan siang. Nahar itu sabahan tawila, betul-betul kesibukan yang panjang sekali. Persoalannya ini terus tidak pernah berhenti, terus bertambah berkembang. Maksudnya kesibukannya urusan duniawi. Urusan duniawi ini tidak pernah puas. Maksudnya itu orang tersebut kalau tidak masuk ke alam hakikat, maka logikanya, pikirannya itu selalu memburu, tidak puas, tidak pernah qanaah, tidak pernah bersyukur kepada Allah. Itu yang disebut dengan finnahari sabahan tawila. Itu tentang persoalan tahajud, bangun di malam hari, yang dimaksud bangun di waktu malam. Inilah yang disebut dengan tahajud. Lebih jelas lagi, yang disebut dengan tahajud itu adalah sifat dari sholat. Ini yang perlu diperhatikan. Tahajud itu sendiri merupakan sifat dari sholat. Jadi orang yang beribadah sholat itu harus dalam keadaan tahajud. Maksudnya dengan sholat itu orang tersebut betul-betul menemukan kesadaran diri tentang Allah. Jadi tahajud itu sebetulnya sifat dari sholat, sama dengan tarawih, sama dengan witir, sama dengan hajat, sholat hajat. Jadi itu semua adalah sifat sholat. Setiap orang sholat, melaksanakan ibadah sholat, mestinya harus tahajud, mestinya harus tarawih, mestinya harus witir. Jadi tarawih itu adalah anteng, ayem, terentem, tenang. Jadi itulah yang disebut dengan tarawih. Sholat itu harus bermakna tarawih.
Sholat itu menenteramkan, sholat itu menenangkan, sholat itu mengayemkan. Anteng jiwa itu disebut taraweh. Akhirnya taraweh ini dijadikan nama suatu sholat, disebut sholat taraweh. Padahal aslinya sholat taraweh itu adalah qiyamul lail, qiyamur Ramadan, sholat di malam bulan Ramadan. Kok akhirnya menjadi sholat taraweh? Akhirnya usolli sunnatat taraweh. Dari mana itu asal usulnya? Kok bisa menjadi taraweh? Tidak salah, diambil langsung dari sifat sholat itu. Tapi orang yang sholat taraweh tidak taraweh juga. Maksudnya tidak anteng, tidak ayem, tidak terentem. Padahal yang dimaksud sampai dinamai sholat taraweh itu supaya orang yang sholat itu menjadi ayem, terentem, anteng. Yang terakhir ditutup dengan sholat witir. Akhirnya sholat witir itu punya makna sholat ganjil. Padahal yang dimaksud witir itu adalah tunggal. Ganjil itu adalah sholat itu hanyalah kepada Allah. Tidak ada yang lain-lain. Sebetulnya witir itu adalah sifat dari sholat. Karena ndak witir-witir akhirnya niat lafadz niatnya dijadikan usolli sunnatal witri. Tapi tidak witri, tidak pernah witri, tidak pernah tunggal. Lah ini yang seringkali tidak dikupas oleh para alim, para ulama. Jadi setiap sholat itu harus punya sifat witir. Setiap sholat itu harus punya sifat taraweh. Setiap sholat itu harus punya sifat hajat. Setiap sholat itu harus lail, sholat malam. Di sholat duhur itu harus punya sifat lail, qiyamul lail. Di waktu asar itu pun harus punya sifat lail. Maksudnya yang sholat itu adalah rohaninya, bukan jasmaninya. Kalau yang sholat itu jasmaninya, berarti sholat siang, bersifat fisik. Jadi Darul Muttaqin sangat memprihatinkan sekali. Saat-saat ini banyak sekali para cendekiawan muslim itu menjadikan sholat tahajud itu sebagai terapi kesehatan. Bagaimana itu? Orang yang sakit pingin sembuh, orang yang pingin rezekinya dilapangkan dengan tahajud, maksudnya itu sholat tahajud. Bagaimana kalau sholat itu dikait-kaitkan dengan berbagai macam hal yang berhubungan dengan kepentingan nafsu manusia, keinginan manusia tentang hal-hal keduniaan, duniawi sifatnya. Bagaimana jadinya? Sholat ini harus witir kepada Allah. Tidak boleh dikait-kaitkan dengan kesehatan. Dan ada lagi, sholat ini dikaitkan dengan permintaan kepada Allah. Ini banyak.
ulama-ulama muda itu, ya itu, sholat ini adalah media untuk keperluan, kebutuhan apa manusia yang menjadi masalah dalam kehidupannya itu. Mintalah dalam sholat. Ya apa jadinya ini? Kalau sholat dibuat media untuk minta kepada Allah, demo kepada Allah. Di dalam sholat itu minta apa saja. Gimana ini? Dalam berdirinya, dalam rukuknya, dalam sujudnya, dalam duduknya, mintalah kepada Allah. Akhirnya sholat itu dijadikan media sarana untuk menagih kepada Allah. Segala hal berhubungan dengan kehidupan dalam menjalankan hidup di dunia ini, baik urusan pekerjaan, urusan tetangga, urusan anak, urusan jabatan, urusan segala hal ditumpahkan dalam sholat. Jadi apa sholatnya? Terus jadi apa sholat itu? Karena apa? Dia punya alasan. Sholat itu adalah punya makna doa di samping zikir. Lah doa ini kan minta. Lah ini yang dibuat landasan. Sholat itu adalah doa. Kalau doa berarti kan minta, memohon, menagih sama Allah. Kalau perlu demo. Berarti sholat ini sarana untuk demo kepada Allah. Lah apakah orang hakikat itu tidak berdoa? Berdoa. Orang hakikat itu dipastikan berdoa. Karena sholat itu doa, sholat itu zikir. Sudah pasti orang hakikat itu adalah pasti berdoa. Tapi doanya tidak seperti doanya orang-orang alim saat-saat ini. Jadi orang alim dulu itu saya kira ya, tidak seperti yang sekarang. Kalau sekarang ini doa itu dimaknai permohonan, permintaan, dan penagihan kepada Allah. Demo kepada Allah. Beda dengan orang hakikat. Yang disebut dengan doa itu bukan meminta, bukan memohon, bukan mengharap, dan bukan menagih kepada Allah. Tapi doa itu punya makna pernyataan, pengakuan, dan penghambaan. Sama berdoa, tapi isinya itu adalah menyatakan, mengakui, menghamba kepada Allah. Tidak ada penagihan terhadap Allah, karena Allah tidak kekurangan apapun. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Wa atakum, sudah diberikan semua kepada kamu sekalian. Masa altumu, apa saja yang kamu butuhkan dalam hidupmu. Tidak ada yang tidak disiapin oleh Allah. Sudah dikasih, tinggal mengambil. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Sudah. Bukan akan, sudah. Wa in ta'uddu nikmatallahi. Kalau kamu menghitung tentang pemberian yang sudah saya siapkan segalanya itu, tidak akan bisa kamu. La tuhsuha. Kalau kamu masih ragu dengan itu, kalau kamu masih curiga dengan itu, kalau masih kamu tidak yakin dengan itu, innal insana lazulumun kafar. Betul-betul dolim, betul-betul gelap kamu. Kafar, betul-betul kamu tidak mau bersyukur kepada pemberian Allah itu. Nah ini, jadi doa itu menurut orang-orang hakikat, orang-orang arif adalah menyatakan diri dan mengakui tentang segala hal yang sudah diberikan oleh Allah, karunia Allah, nikmat Allah. Tidak kurang apa yang dikurangi, tidak ada.
Allah itu maha sempurna. Segala halnya sudah tidak ada yang tidak sempurna. Hanya diri inilah yang selalu tidak sempurna. Dalam sholat sudah jelas doanya, Rabbil firli warhamni. Kalau orang alim, Rabbil firli ini diartikan ampunilah ya Allah dosa-dosaku. Warhamni, kasihanilah aku ya Allah. Orang hakikat tidak meminta, tapi menyatakan dan mengakui. Rabbil firli, ampunan engkau ya Allah. Engkau maha pengampun, tidak kurang-kurang. Sempurna betul ampunan engkau. Engkau maha pengampun. Hanya aku saja yang tidak mampu mengambil ampunan engkau. Maghfirah engkau. Maghfirah engkau sempurna ya Allah. Warhamni, kasih sayang engkau terhadap diriku ya Allah tidak kurang ya Allah. Sempurna ya Allah, tapi hanya akulah yang tidak mau sadar diri. Maka sadarlah, bangunlah. Diri inilah yang kurang sadar. Allah jelas sempurna. Maka dari itu orang arif, orang hakikat selalu husnudzon kepada Allah. Tapi sebaliknya selalu suudzon terhadap diri. Maksudnya diri kurang sadar, diri kurang ma'rifat, diri kurang bersyukur kepada Allah. Inilah ciri, sifat, karakter dari orang-orang arif, dari orang-orang hakikat. Wajaburni sudah dicukupi semua. Warfa'ni, hai manusia, ya bani Adam, karomna bani Adam. Laqad karomna bani Adam. Betul-betul dimuliakan bagi manusia. Maksudnya itu Bani Adam itu adalah manusia. Jadi oleh Allah manusia ini betul-betul dicipta sebagai makhluk yang betul-betul paling mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Walaqad karomna bani Adam. Itu namanya warfa'ni. Jadi walaqad karomna bani Adam itu adalah betul-betul manusia itu sudah dicipta oleh Allah dalam tingkat derajat yang paling mulia. Itulah warfa'ni. Kok Allah ditagih warfa'ni? Apa yang dimaksud diangkat derajatnya itu? Apa pangkatnya? Manusia sudah pangkatnya itu adalah khalifah Allah. Lu kurang tinggi gimana? Mau dinaikkan kemana lagi derajatnya? Derajat manusia ini paling tinggi, yaitu khalifah Allah. Warfa'ni ini sudah, aku ciptakan kamu sebagai khalifahku di muka bumi ini. Kok masih ditagih, diminta apanya? Warzuqni, ya sudah, tidak kurang-kurang. Wong sebelum lahir aja sudah disiapin air susu oleh Allah. Kurang bagaimana, rezeki apa? Jangan sampai rezeki ini dihubungkan dengan pangkat, dengan uang, dengan harta. Rezeki yang sesungguhnya itu manusia ini berada di jalan Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Itulah rezeki yang sesungguhnya. Wahdini ini punya makna, sudah Allah memberi petunjuk. Jangan ditagih lagi. Apanya wong Allah sudah, petunjuknya sudah tidak kurang terhadap manusia itu. Diturunkan Rasul,
diturunkan kitab, diturunkan syariat. Apanya yang kurang petunjuk di mana? Tinggal diambil petunjuk itu. Itu namanya wahdini, ambil petunjuk itu. Semuanya dikasih petunjuk oleh Allah. Ini jurang. Maksudnya, oh iya, saya jangan sampai ngeloncat ke sini. Oh ini api panas. Dekat dengan api sudah dikasih petunjuk oleh Allah. Rasa panas. Jadi rasa panas itu adalah wahdini, petunjuk Allah. Punya rasa takut, itu petunjuk. Kok masih diminta petunjuk Allah? Mananya? Wa'afini. Sudah, Allah menciptakan jiwa manusia itu dalam keadaan afiyah. Maksudnya dalam keadaan fitrah, baik, sempurna. Jangan dirusak. Wa'fu anni. Walaupun kamu banyak dosa, banyak salah, banyak maksiat, Allah Maha Pengampun. Rahmat Allah, ampunan Allah jauh lebih luas dari dosamu, katanya Allah. Kurang apa Allah? Kok masih ditagih-tagih terus? Lah ini makna daripada tahajud. Jadi sholat itu adalah tahajud. Maksudnya itu menemukan kesadaran diri tentang Allah. Jadi sholat sudah full tahajud. Jadi setiap sholat harus punya sifat tahajud. Bangun jiwanya. Di alam jiwa, di alam gaib itu, di alam rohani itu harus bangun. Kesadaran itu yang dituntut itu bukan siang, tapi di malam. Jadi sholat itu harus bersifat malam. Inilah sekilas makna daripada tahajud.